Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar semuanya? Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Adapun kegiatan hari ini, hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2021, Ustazah berharap kalian sudah membaca doa pagi dan sore. Berapa kali? 3 kali, dan sudah menderes Al-Quran. Kemudian olahraga pagi selama 10 menit. Dan Ustazah harap kalian sudah membantu orang tua untuk merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel untuk yang di rumah. Terus bagi yang di pondok sudah melakukan amal soleh sesuai jadwal masing-masing sebelum sekolah dimulai. Nah, pukul 9 baru kita mulai pembelajaran. Yang pertama yaitu pembukaan dari Ustazah Fatanah. Yang kedua, absensi. Untuk absensinya bisa dibuka di link di deskripsi YouTube gitu. Yang ketiga, materi yang disampaikan oleh Ustazah. Yang keempat, tugas. Nah, untuk tugas ini nanti bisa dilihat di deskripsi di YouTube. Nah, sekarang kita ke materi. Nah, sekarang masuk ke bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran di bab 3 ini, yaitu menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, terakhir, mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi yang sudah mempunyai buku paket bisa dibuka. Bisa dibuka bagi yang sama dengan saya, yang pinjam di perpustakaan ataupun yang beli di halaman 63. Itu nanti bisa disimak. Poin A, perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi. Tahukah kalian apa itu konstitusi? Kalau konstitusi, ya, istilah konstitusi dalam banyak hal bahasa berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu constitution. Dalam bahasa Belanda konstitusi. Dalam bahasa Jerman Constitution. Ini berbeda-beda ya setiap negara. Tapi intinya konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dibuka halaman 64. Itu. Pada sidang kedua, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Next. Panitia hukum dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar.
untuk merancang Undang-Undang Dasar. Hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Presiden itu kepala negara. Yang B, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Dalam sambutan pembukaan sidang tersebut dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Nah, Sekretariat Negara Republik. Nah, ini buka halaman 69. Nah, di situ ada ya. Nah, lanjut, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, nah, atau PPKI ini sendiri. Lalu, nah, saya jelaskan yang di atas tadi ya, ternyata di slide juga ada. Kalau yang pertama tadi kan di buku. Sekarang pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Terus Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, jadi ada 2 tahap. Nah, yang pertama pembukaannya awal-awal, terus yang kedua batang tubuhnya. Secara lengkap, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasannya. C. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Terus hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun kedua nomor 7. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini di Undang-Undang nomor 7. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea kedua yaitu menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan.
Untuk alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat menjelaskan negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. D. Peran tokoh perumus undang-undang negara. Nah, Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tokohnya para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan UUD 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan itu penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Nah, kerjasama itu merupakan salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan, mengesahkan UUD 1945. Nah, kerjasama, bergotong royong. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Demikian materi pembelajaran hari ini dari Ustazah Fatana. Nah, Ustazah harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar dan jangan sampai Ustazah mendengar kalian itu tidak bersemangat. Nah, saya harapkan kalian tetap semangat ya. Oh ya, jangan lupa kita harus jaga kesehatan di rumah, di pondok. Nah, harus cuci tangan, jaga jarak, selalu stay at home bagi yang di rumah. Kalau yang di pondok ya seperti rutinitas biasanya. Jangan lupa pakai masker bila diperlukan. Nah, untuk tugas-tugasnya, untuk tugas yang pertama ini, nanti bisa kalian lihat di deskripsi YouTube. Nah, ada linknya itu nanti langsung dikirim saja. Jadi nggak usah lewat WA, nggak perlu lewat WA ya, langsung di situ dikirim gitu. Demikianlah anak-anak, tetap semangat, tetap ceria selalu. Ustazah ingin berjumpa dengan kalian dalam keadaan yang sehat. Nah, keadaan yang sehat. Semoga nanti PPKM-nya cepat selesai. Kita bisa bertemu langsung di pondok gitu. Bila Ustazah ada salah kata dari awal sampai akhir, Ustazah Fatana minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Akhiru qali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.